Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Di video kali ini kita akan bahas tentang seleksi ASN untuk formasi guru, yang mana untuk seleksinya itu akan dilaksanakan di tahun ini. Bila tidak ada kendala, untuk pendaftaran seleksi ASN untuk formasi guru direncanakan itu di bulan Maret ini ya. Tapi di beberapa artikel di internet itu dibicarakan bahwa akan ada pengunduran untuk proses seleksi ini. Dikarenakan masih menunggu formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk kepastiannya kita tunggu saja nanti surat keputusan mengenai jadwal seleksi untuk ASN P3K secara resmi ya teman-teman. Nah, di dalam video kali ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, apakah untuk formasi guru masih ada CPNS atau hanya P3K saja? Dan apakah untuk jurusan S1 lulusan pendidikan bisa mendaftar CPNS atau tidak? Dan yang terakhir, apa perbedaan dari seleksi CPNS dan juga P3K bagi formasi guru? Sebelumnya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, segera di-subscribe, di-like, dan di-komen agar membantu channel ini semakin berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan video berikut ini. Baik teman-teman, nanti kita akan bahas 3 topik ya di video kali ini. Yang pertama, apakah status formasi ASN Guru 2024 itu CPNS atau P3K? Ini berdasarkan rapat koordinasi dari Kementerian Pendidikan terakhir itu waktu bulan Februari ya, Februari akhir. Ini status formasi sebetulnya ada ya, CPNS itu ada formasi guru, tetapi diubah untuk tahun ini 2024 ini menjadi P3K gitu ya. Jadi intinya tidak ada formasi CPNS guru, semuanya dialihkan ke formasi P3K. Tapi kita tunggu saja surat resminya agar lebih pasti lagi, karena bisa saja terjadi perubahan. Kalau misalkan sudah ada surat resminya dari pemerintah, dapat dipastikan bahwa guru itu memang tidak ada CPNS gitu ya. Dan selanjutnya yang kedua, ini lulusan S1 pendidikan bisa ikut CPNS? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi untuk S1 pendidikan, mau fresh graduate ataupun yang sudah mengajar di sekolah, apakah bisa ikut CPNS? Bisa, tapi formasinya bukan guru, karena berdasarkan rapat terakhir itu tidak ada formasi untuk CPNS guru ya, adanya P3K. Kalau misalkan teman-teman sudah honorer lama di sekolah negeri, nah ini teman-teman bisa milih ya. Kalau misalkan usianya teman-teman masih di bawah 35 tahun, mau ikut CPNS bisa, mau P3K bisa. Kalau misalkan CPNS itu tidak ngajar ya nanti formasinya, tapi nanti ada di pemerintah pusat atau di kementerian. Jadi tugasnya bisa saja nanti teman-teman tugasnya di Dinas Pendidikan ya. Terus bagaimana nasib lulusan S1 pendidikan yang baru lulus atau fresh graduate? Jadi teman-teman mungkin tidak bisa ambil formasi guru ya, karena statusnya P3K, sedangkan P3K itu harus berpengalaman dulu, sehingga teman-teman fresh graduate untuk jurusan pendidikan bisa ambil formasi CPNS untuk formasi pusat seperti di kementerian gitu ya. Itu ada teman-temannya. Selanjutnya, yang ketiga, ini perbedaan teknis ujian CPNS dan juga P3K. Nah, kalau misalkan ini CPNS dulu nih. Nah, CPNS nanti ujiannya itu ada 2 ya, teman-teman, 2 kali. Jadi ada ujian tulisnya 2 kali, ada SKD, yang keduanya ada SKB ya. Nah, ada SKB. Nah, untuk SKD ini nanti materinya ada TIU, tes intelijensi umum, terus ada TKP, tes karakteristik pribadi, dan selanjutnya TWK. Nah, TWK ini adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi nanti setelah teman-teman lolos SKD dengan 3 kali formasinya, kalau misalkan dibutuhkannya 1 formasi, jadi nanti yang diambil itu adalah ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya.
Jadi orang-orang yang ada di peringkat 1, 2, 3 ini akan mengikuti apa? Mengikuti SKB. Nanti di SKB apa yang diteskan itu tergantung bidangnya, bidang yang dilamar teman-teman apa gitu ya. Nah kalau P3K nanti tesnya hanya 1 kali ya, tapi nanti dibagi 3 subtes. Yang pertama ada manajerial, yang keduanya ada sosiokultural, dan yang terakhir ada wawancara. Jadi MAN Soswan ini diujikan nanti. Untuk wawancara ini tidak berupa pertanyaan langsung ya, jadi pertanyaannya berupa pilihan ganda, nanti semuanya pilihan ganda nih ya, gitu. Dan semuanya tidak ada jawaban yang salah ya. Jadi di sini kita bermainnya poin, semakin besar poin atau ketepatan menjawab soal, yang paling tepat itu yang mana jawabannya, itu skornya semakin tinggi ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan ini tidak ada perhitungan 3 kali formasi seperti CPNS. Jadi kalau misalkan total formasinya itu ada 3 dan yang pelamarnya itu ada 9, otomatis yang tidak lolos adalah 6 orang, udah pasti ini. Dan yang lolosnya nanti ya pasti 3 orang gitu ya. Nah, gitu. Itu teknis secara singkatnya ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak penjelasan terkait teknis ujian gitu. Mungkin itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan tes P3K atau CPNS, boleh pilih yang mana ya. Karena di tahun ini pembukaannya cukup banyak. Jadi kita cari kesempatan yang besar dan juga kita optimalkan agar bisa lolos di tahun ini. Terima kasih teman-teman, untuk video kali ini mungkin dicukupkan sekian. Jangan lupa di subscribe channel ini agar semakin berkembang. Ditutup dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.